Hai geng, balik lagi sama aku Mbak JT di Jalan Tikus. Pemberlakuan regulasi pemerintah mengenai pemblokiran HP black market rupanya masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Pasalnya, keseriusan pemerintah untuk memblokir HP black market di Indonesia menimbulkan keuntungan dan juga kerugian, baik itu dari perspektif konsumen maupun dari pemerintah itu sendiri. Lalu, apa aja sih dampak dari regulasi pemblokiran HP black market ini? Nah, kali ini Jalan Tikus bakal bahas apa aja sih untung ruginya dari pemblokiran HP black market di Indonesia. Penasaran? Ikutin terus video sampai habis. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara. Kalau sampai pemblokiran IMEI HP black market ini diberlakukan, pastinya yang paling pertama diuntungkan adalah negara itu sendiri. Pasalnya, peredaran HP ilegal di Indonesia pastinya tidak melewati pengawasan bea cukai hingga dapat terbebas dari biaya pajak. Hal ini tentunya sangatlah merugikan negara karena dengan begitu artinya Indonesia telah kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Bahkan, menurut data International Telecommunication Union dan Kantor Kekayaan Uni Eropa pada tahun 2015, Indonesia telah kehilangan pendapatan sebesar 20,5% akibat kehadiran HP ilegal. Jadi, ketika aturan ini sudah benar-benar diterapkan, sudah kebayang dong berapa persen pendapatan negara Indonesia akan meningkat. Yang kedua adalah jadi ajang promosi operator seluler. Nah, selain pemerintah, operator seluler juga bisa menjadi pihak yang diuntungkan jika regulasi ini tuh diberlakukan. Pasalnya, jika peraturan ini sudah benar-benar diterapkan, maka nantinya pemblokiran jaringan seluler HP black market akan dilakukan oleh pihak operator seluler, di mana di momen ini operator seluler bisa melakukan suatu promosi tertentu kepada para pengguna yang nomor IMEI-nya tetap alias tidak berganti-ganti. Yang selanjutnya adalah mencegah tindak kejahatan. Kalau misalnya sebagian dari kalian berpikir kalau misalnya aturan ini tuh tidak memberikan keuntungan bagi pihak konsumen, kalian salah besar, geng. Pasalnya, menurut Rudi Antara yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan bahwa regulasi IMEI ini salah satunya bertujuan untuk melindungi konsumen. Misalnya saja, saat melacak HP hilang atau dicuri, maka pemilik HP tersebut bisa menyerahkan nomor IMEI kepada kepolisian untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Yang keempat adalah varian HP di Indonesia terbatas. Nggak bisa dipungkiri kalau masuknya HP-HP ilegal di Indonesia memberikan keuntungan tertentu. Salah satunya varian HP yang semakin bervariasi. Sebaliknya, dengan diberlakukannya regulasi pemblokiran IMEI HP black market, maka varian HP di Indonesia pun akan semakin terbatas. Seperti yang kita tahu, sejumlah tipe HP memang nggak diluncurkan di pasar gadget tanah air, sehingga membeli HP black market terkadang menjadi jalan keluar yang banyak dipilih konsumen. Yang terakhir adalah merugikan penjual HP. Selain kalian tuh bisa menemukan di beberapa marketplace, kalian juga bisa menemukan HP-HP ilegal di beberapa konter penjual HP. Sayangnya, ketika aturan ini mulai diterapkan nanti, maka kondisi ini pun gak akan lagi bisa seperti ini. Bahkan gak sedikit para pedagang HP yang mulai mengeluhkan kerugian semenjak wacana pemblokiran IMEI HP black market ini menyeruak ke permukaan. Nah, itu dia tadi geng beberapa keuntungan dan juga kerugian jika regulasi pemerintah ini tuh berlaku di Indonesia. Walaupun masih belum ada kabar dari pemerintah mengenai regulasi ini, tapi seenggaknya kita udah punya bayangan apa yang akan terjadi kalau sampai ini diberlakukan. Menurut kamu, aturan dari pemerintah ini tuh efektif gak sih untuk membasmi HP-HP ilegal yang ada di Indonesia? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, geng. Bye-bye.